Gak apa-apa, kita masih ada waktu ya. Jadi lingkup tugasnya itu Anda kan sudah mengumpulkan gambar. Nanti saya koreksi kalau LMS-nya sudah lancar. Kemudian skema bangunan, saya rasa sudah juga ya. Lalu apa kebutuhan bangunan begitu sudah juga. Ya sudah selesai berarti ya. Tinggal siap-siap untuk bab 1-2-nya sama bab 4 kesimpulan. Ini tinggal saya kasih materi untuk uh, pengayaan, yaitu untuk jaringan irigasi tersier, meskipun sebenarnya nggak masuk dalam lingkupnya capaian pembelajaran kita dan tidak masuk tugas juga, tapi penting karena uh, untuk pengelolaan daerah irigasi di tingkat petani, gitu ya. Lalu saya tambahkan juga tentang pembuangan irigasi, ya ini masuk dalam lingkup capaian pembelajaran kita, tapi tidak ada di tugas ya. Untuk tesnya berarti betul ya, hari Jumat jam 1 siang materinya jaringan eh, dimensi saluran dan bangunan ya. Jadi yang hari ini saya ajarkan tidak masuk ke materi tesnya. Oke? Ya, Bu. Baiklah. Bangunan itu yang dijelaskan minggu kemarin ya, Bu? Ya, minggu kemarin bendung, terus Ya, Bu. apa itu pintu-pintu air itu ya? Heeh. Untuk bangunan itu nanti apakah ada perhitungannya, Bu, untuk tes? Belum tahu, belum bikin soal. Sebenarnya sih saya maunya gambar ya, tapi kalau gambar ujiannya daring, gambar repotnya mahasiswa harus nulis di kertas. Kalau pakai AutoCAD kasihan nanti nggak keburu. Tapi kalau Ya, nulis kalau kalau tes di kelas paling suka saya ngasih tes gambar sebenarnya kalau bangunan itu. Anu aja udah kalau teori jelas enggak ya. Jadi mungkin hitungan sederhana atau bisa juga uh, soalnya berupa gambar, Anda menjawab pertanyaan dari gambar itu, gitu ya. Baik ya, saya masuk ke perencanaan jaringan irigasi level tersier. Pada tugas besar, kita merancang jaringan level primer ya. Jadi dari intake, bendung dulu, sungai, bendung, intake, kemudian saluran primer. Kalau ada cabangnya menjadi saluran sekunder. Lalu ada bangunan sadap-sadap. Bangunan sadap itu akan menjadi uh, pintu yang akan mengarahkan air irigasi ke peta-peta tersier. Bagaimana detail dari peta tersier itu? Ini akan saya jelaskan hari ini. Luasnya berapa sih peta tersier itu? Masih ingat dulu waktu tugas besar soal pertama kan diminta untuk membagi peta yang besar itu menjadi sub-sub blok gitu ya. Luasnya berapa? Saya beri batasan waktu itu. Sesuai dengan kriteria perencanaan. Maksimal 100 ya Bu, minimal Ya, 50. ya betul. 50 sampai 100 hektar ya. Jadi untuk masing-masing peta tersier ini detailnya kayak apa? Itu adalah pengelolaan di level petani. Kalau D3 D3 di tempat kita memang perencanaannya levelnya tersier ya. Tapi kalau D4 levelnya primer. Di dalam peta tersier ada saluran-saluran tersier dan saluran-saluran kuarter. Ya. Lalu bangunan yang membagi-bagi juga ada namanya box, bukan bangunan tapi box. Lebih kecil dan bisa jadi hanya tanah yang diperdalam dan diberi sandbag. Tidak selalu berupa lining atau pasangan batu atau beton. Gitu ya. Ini adalah ilustrasi untuk daerah irigasi yang di level tersier ya. Jadi langsung unitnya adalah sawah. Ini adalah saluran kuarter. Dari saluran kuarter ini langsung masuk ke saluran-saluran yang di sawah. Begini ya. Terus kalau saluran kuarternya ada di atas, yang di bawahnya ada pembuang. Ini yang akan saya ceritakan setelah ini ya. Langkah perencanaannya kita bagi ya. Ini ya, mulai nomor 4 aja, kita bagi peta tersier menjadi kuarter-kuarter, terus kita tentukan lokasi bangunan sadapnya. Uh, sudah ya, kita sudah merancang bangunan sadap ya, sudah ketemu di perencanaan kita yang mulai sungai ya. Lalu kita tentukan tata letak atau trase saluran kuarternya, dan trase kuarter ini dihubungkan dengan saluran-saluran tersier. Lalu kita tempatkan box-box dan kita beri nama.
Ini adalah contoh peta tersier, detail dari peta tersier, yang luasnya 50 sampai 100 hektar tadi. Bentuknya umumnya beraturan, jadi persegi begitu ya. Tidak tidak asimetris seperti peta-peta primer kita, karena peta tersier ini kan sudah luasannya kecil, jadi petani biasanya sudah membentuk sesuai dengan eh, apa bagian-bagian yang mudah untuk dikelola, ya. Yang pertama, kita bagi dulu menjadi peta-peta kuarter dengan luasan sebentar, 8 sampai 15 hektar ya, luasan peta-peta kuarter. Dengan batasan luas 8 sampai 15 hektar. Jadi ini satu peta tersier ini yang merah ini ya. Ini peta tersier. Lalu batasan peta kuarternya itu saya beri warna hijau ya. Ini peta kuarter 1, ini kedua, dan seterusnya. Peta-peta kuarter ya. Di dalam peta-peta kuarter itu ada peta sawah. Peta sawah itu yang ini tadi ya. Ini satu peta sawah. Ini ya. Jadi kalau satu peta kuarter itu 8 hektar, maka peta sawahnya 8 hektar itu berarti kan 80.000 meter persegi. Kalau jumlah petak sawahnya 10, berarti ada 800 meter persegi. Nah, satu petak sawah 800 meter persegi. Gitu ya. Lalu kita rancang, saya pakai warna biru, kita rancang saluran-saluran kuarter ya. Jadi satu petak kuarter harus punya satu saluran kuarter. Biru. Ini saluran kuarter, saluran kuarter, saluran kuarter, dan seterusnya ya, sampai ke bawah. Lalu kita hubungkan saluran kuarter itu dengan saluran tersiernya. Jadi kalau kuarternya letaknya di sini, maka tersiernya harusnya yang ini, gitu ya, supaya yang biru itu terhubung. Nah, di sini nanti juga ada saluran tersier. Dan juga di sini. Jadi, sangat umum saluran tersier itu berhimpitan atau sejajar dengan saluran kuarter. Saluran primer juga bisa ya. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, atau saya pindah ke gambar sesudahnya ya nanti ya. Saluran primer, kuarter, sama tersier itu sebelahan. Kok bisa kayak gitu ya? Memang kebutuhannya demikian, karena petani itu kan langsung ketua kelompok petani itu langsung mengelola di level tersier begitu ya. Dan petaninya sendiri mengelola di kelompok yang kuarter. Sehingga salurannya juga harus beda. Meskipun itu sejajar, kan yang diairi beda. Gitu ya. Ini contoh uh, peta tersier yang lain, bisa kita lihat di sini dari bangunan sadap, ini sadap ya, yang ada panahnya itu ya. Ini ada saluran sekunder, ini ada saluran tersier, dan ini ada saluran kuarter. Jadi ada 3 saluran yang berhimpit, yang paralel, sejajar. Gitu ya. Terus bagaimana dengan penamaannya? Petanya itu dinamai dengan A, B, C, dan 1, 2, 3. A atau B atau C itu menunjukkan kelompok petani yang berbeda ya. Jadi kenapa kita harus mengelompokkan petani-petani itu? Karena kemungkinan akan ada sistem rotasi. Maksudnya rotasi itu adalah giliran, beda ya, rotasi dan giliran itu sistem yang berbeda. Rotasi atau giliran itu diperlukan karena kita punya defisit kan dalam perhitungan debit andalan itu kan kemarin pasti ada defisit ya, hanya 1-2 mahasiswa yang nggak defisit karena kasusnya padinya padi yang tidak membutuhkan banyak air dan hujannya juga hujan yang gede gitu ya. Kalau ada defisit, bagaimana caranya kita mengatasi? Kan nggak mungkin
kita kurangi sawahnya ya. Bisa aja sih sebenarnya kita kurangi lahan pertaniannya, cuman jadinya kan nggak tercapai target panennya. Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem rotasi atau giliran. Itu nanti rotasi giliran golongan ya. Ada 3 sistem untuk pembagian air di petak tersier. Kita nggak membahas secara detail, minggu depan aja saya jelaskan secara garis besar ya. Yang penting Anda tahu bahwa dalam pengelolaan atau operasional irigasi itu petani punya schedule yang harus disetujui oleh pengelola yaitu PU, misalnya PU atau Dinas Pengairan. Nah, sistem rotasi ini diatur melalui pintu-pintu sadap ini ya. Untuk itu penamaannya harus fix ya. Kalau ABC ini berarti ada tiga kelompok rotasi. Yang A berarti ini itu satu kelompok. Nanti diairinya jam 7 sampai jam 12 begitu ya. Yang C itu mulai dari jam 12 sampai jam 5, saya seperti itu. Yang B jam sekian sampai jam sekian. Pasti sawah itu kalau ada sistem rotasi itu mungkin tidak ya hasil panennya mungkin atau kebutuhan airnya nggak 100% ya, nggak seperti kalau airnya mengalir terus, tapi nggak apa-apa. Padi itu masih bisa hidup meskipun airnya nggak mengalir terus, asalkan setiap hari diairi begitu ya, sehingga sistem rotasi ini dalam satu hari itu bisa jadi ada beberapa shift-shiftan gitu ya. Nah itu makanya kita harus menamakannya dengan benar. Untuk bangunannya, penamaannya pakai T ya, T1 eh, bangunan kalau tersier bentuknya kotak, kalau kuarter itu bentuknya bundar. Yang paling belakang ini kuarter ya, karena sudah nggak masuk lagi sama seperti primer ya. Yang terakhir itu biasanya sudah hanya berupa bangunan sadap ya, nggak ada pembagian karena langsung ke sawah. Jadi ini bulat, ini bulat. Maaf maaf, ada sponsor lewat. Oke ya. Penamaannya kalau tersier ya T1, T2, T3, T4, kalau kuarter ya K1, K2, K3, K4. Jadi yang paling terakhir itu yang kuarter gitu aja, simbolnya bulat. Kalau yang atas-atasnya simbolnya pasti kotak, karena masih membagi ke tersier lainnya, nggak langsung ke kuarter-kuarter saja. Terus nanti kita juga akan merancang pembuangnya. Kalau pembawanya ada di utara, pembuangnya di selatan. Umumnya gitu ya, di titik yang rendah. Ini contoh skema peta saluran tersier yang peta jaringan tersier yang lain, bentuknya juga simetris. Kalau biasanya peta tersier itu biasanya datar ya, karena kan sudah kecil lingkupnya. Dan kita membagi peta irigasi waktu tugas besar itu kan sudah dibagi ngikut garis konturnya ya, sehingga otomatis yang di tersier akan bentuknya terasiring kayak gini. Itu itu enaknya kalau kita sudah membagi jaringan primer itu berdasarkan kontur. Terus caranya kalau seperti ini ya karena datar banget berarti dari tengah bisa langsung ke kiri sama ke kanan gitu ya. Diingat-ingat kalau ada saluran pembawa, pembuangnya di mana ya pembawanya pasti di sisi yang berlawanan dari pembawanya karena harus di titik yang rendah. Ya. Ini posisinya di sini. Jadi kalau pembuang itu simbolnya putus-putus-putus. Kalau pembawa kan putus titik, putus titik. Yang berikutnya untuk skema ya, untuk jaringan tersier itu juga harus dibuat skemanya, tapi simple banget skemanya. Masing-masing petak kuarter itu diberi kotaan gini aja, nggak perlu kita tulis luas maupun debitnya. Ini A1, A2, A3 itu berada dalam satu sistem rotasi, kemudian B seperti ini, D seperti ini, C seperti ini, yang ini adalah kotak adalah peta box tersier, yang bulat karena terakhir adalah box kuarter. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Ibu izin tanya, Iya, kalau saluran pembuangan itu direncanakan juga apa enggak Bu dimensinya? Atau untuk tugas maksudnya. ya, Enggak, tadi kan udah tak tunjukin tugasnya itu cuma sampai di gambar saluran toh, ambil ambil bangunan ya. oh iya, Tapi nanti saya masukkan di UAS ya, kemungkinan ya. Jadi hal-hal yang saya berikan materinya, tapi tidak ada di tugas besar, pasti ada evaluasinya, entah itu di tes kedua ataukah di UAS gitu ya. Jadi semuanya tetap harus dipelajari. Baik ya, harap diingat ada syarat perencanaan panjang saluran ya. Ini belum saya jelaskan waktu kita di saluran primer, cuman saya melihat kewajarannya. Kadang ada mahasiswa yang mendesain ya, jadi dari bendung, itu kan begini, ini bendungnya ya, begini. Terus habis itu ini ada sadap kemari. Terus satu lagi sadapnya itu jauh gitu ya. Di sini juga, ini peta tersier. Ini juga peta tersier gitu ya. Ya seperti ini efisien karena artinya dia hanya punya satu saluran primer RS1 misalnya begitu ya. Yang ini kan bukan saluran primer. Ini nih ini ini saluran tersier gitu ya karena langsung ke peta tersier dari sadap langsung ke peta tersier. Artinya saluran ini nanti yang ini ya misalnya dari beton. Kalau tersier itu umumnya tidak ada liningnya ya, jadi dari tanah. Karena menghemat sumber daya. Tapi bisa juga sih kalau peta tersiernya itu sangat produktif, petaninya sangat aktif, itu ada pasangannya, ada liningnya juga bisa. Jadi kalau memang ini dianggap tersier, itu boleh kita anggap kita bangun dalam tanah saja. Cuman ada batasan, panjangnya saluran tersier itu maksimal 1.500 meter atau 1,5 kilo. Karena itu tadi, karena bahannya tanah, kalau semakin panjang ya semakin bahaya, hilang airnya habis karena kebocoran, rembesan. Gitu. Makanya waktu ada mahasiswa yang membuat panah yang panjang-panjang kayak gini, saya tanya itu panjangnya berapa. Kalau panjangnya lebih dari 1,5 meter, 1,5 kilo, berarti harus didesain dimensinya karena itu adalah saluran dengan lining harus diberi pasangan beton atau batu. Gitu ya. Lalu yang berikutnya untuk peta kuarter ya, ada Pak batasan panjang saluran kuarter itu maksimal 500 meter. Sama ya alasannya ya supaya petani itu kalau inspeksi kan nggak mungkin naik motor, dia kan jalan ya 0,5 kilo tuh masih mampu lah dia jalan gitu ya. Kalau mengunjungi sawah-sawahnya itu. Gitu ya. Sudah seperti itu, standar penggambarannya sama ya. Ini simbol-simbolnya udah pernah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berarti untuk perhitungan dimensi saluran pembuangan itu juga sama kayak itu, Saluran apa, Mbak? perhitungan Pembuang? saluran irigasi. Saluran tersier Iya, sama, cuman N-nya beda. Saya jelaskan di... Sudah pernah saya jelaskan belum ya untuk N-nya ya? Eh, koefisien pengalirannya beda ya, kemudian kecepatan izinnya juga beda. Oh iya, nggak ada. Ada di bahan saya D3, tunggu ya. iya, Bu. Hmm. Dulu waktu hidrolika kan udah belajar kalian. Saluran tak tahan erosi itu kan.
Ini pakai grafik-grafik kayak gini. Kalau salurannya bahan tanah tanpa pasangan itu kita pakai grafik tergantung jenis tanahnya. Harus punya data batas-batas atap LLPL ya, indeks plastisitasnya ketemu, baru kecepatan izinnya ketahuan. Ini hidrolika udah belajar Anda ini dulu. Nih contohnya ya, koefisien pengalirannya dulu ya. Kalau bahannya tanah ya tanpa pasangan, kita pakainya Strickler rumusnya, jadi nggak pakai Manning. Koefisien kekasarannya tergantung dari debitnya. Untuk saluran tersier K-nya 3,35, lalu rumusnya Strickler itu mana ya Strickler? Nah, ini rumusnya ya. Bukan seper N, V sama dengan bukan seper N R2/3 S setengah, tapi K ya. Koefisiennya K, koefisien kekasarannya itu tergantung dari debitnya. Ini tadi. Kalau kecil maka 35. Itu, lalu ini talutnya sekian, tinggi jagaannya sudah ada ketentuan. Ini semua ada di KP saluran ya. Terus kecepatan izinnya ini yang penting karena kan sangat gampang tererosi kalau nggak ada liningnya. Jadi harus tahu jenis tanahnya dulu untuk mengetahui kecepatan izinnya. Tapi bisa juga kita pakai standar USBR seperti ini. Kalau tanahnya lempung seperti di Malang lempung dan airnya tidak mengandung sedimen, maka kecepatan izin maksimumnya 1,143 meter per detik. Minimumnya 0,2. Gitu ya. Nanti saya beri juga wis materinya. Untuk yang jaringan irigasi tadi sudah ada di bab 2 ya. Silakan kalau sudah ngunduh berarti ada di bagian belakang. Untuk yang tak tahan erosi ini, saluran tak tahan erosi ya, atau saluran tanah. Saya kirim kah? Siapa ketua kelasnya? Halo, Mas. Rahmat ya? Mat, Rahmat. Kamu di sini apa enggak? Mat? Tadi izin kamar mandi, Bu. Ada. Barusan saya nanya Mbak siapa itu yang saluran tanah? Saya, Bu. Mbak Novia. Saya Iya. kirim ke Anda aja Iya. ya materinya ya. Tapi ya kalau mau dibaca-baca meskipun nggak Iya, masuk di bahan. iya, Bu. Terima kasih, Bu. Dulu sih D4 itu termasuk saluran tak tahan erosi, tapi akhirnya sekarang dimasukkan di ya di DP di hidrolika, jadinya sudah nggak dijelaskan lagi di sini. Lali tarik hidrolika di sini omong. Sudah menguap. Kamu hidrolika belajar apa sih? Yang mau ditanyakan? Sudah masuk ya Novia ya? Sudah, Bu. Baiklah, saya lanjutkan ke kita belum membahas tes ya waktu itu ya, membahas tes 1 ya. Belum kayaknya ya.
Soalnya saya setiap Rabu selalu ngajar keburu-buru. Oke, nanti setelah selesai menjelaskan saluran pembuang sawah, saya bahas tesnya ya. Berikut ini adalah bab tentang perencanaan saluran pembuang irigasi ya. Kita masih ada satu bab lagi ya, tapi nggak masuk di tugas juga. Tentang itu, tentang software ya. Saya sebenarnya mau mengenalkan dua software untuk hidrolika, untuk perencanaan saluran ya. Dan kalau di kelas sebelah kayaknya loh ya, kelasnya Bu Winda itu kayaknya nggak gambar, tapi memasukkan softwarenya itu dalam tugas besar. Jadi gambarnya langsung pakai outputnya softwarenya. Cuman karena kita selesai lebih awal dari kelasnya Bu Winda, jadi Anda sudah terlanjur gambar AutoCAD ya sudah, tugas softwarenya itu untuk pengayaan aja. Ya, software hidrolika sebenarnya untuk perencanaan saluran. Pakai Hekras ya. Jadi nanti mungkin minggu terakhir aja, karena minggu depan kita asistensi ya. Jadi hari ini saya selesaikan yang materi yang tentang teori-teori aja ya, bukan yang praktek penggunaan software. Baik, saya masuk ke perencanaan saluran pembuang. Diharapkan mahasiswa dapat menghitung drainase modul, maksudnya drainase modul itu debit drainase, kalau di sawah istilahnya drainase modul ya, dan merancang tata letak serta dimensi. Tujuannya itu mengeringkan sawah kalau misalnya airnya berlebih karena hujannya terjadi di luar perhitungan curah hujan efektif kita. Ya, syarat perencanaannya tentu saja di titik yang rendah, seperti saya jelaskan tadi, berlawanan di sisi yang berlawanan dengan pembawah. Kalau saluran sekundernya ada di utara, maka pembuangnya di bawah, di selatan mestinya gitu ya. Terus syaratnya juga itu tidak bersebelahan dengan irigasi langsung ya, karena saluran pembuang itu ini ya, kalaupun berdekatan itu maksimal maksimal apa minimal ya? Minimal ini maksudnya ya, 300 meter ya, karena saluran pembuang itu memiliki, iya ini minimal ini. Sebentar, nanti saya cek lagi di KP ya. Karena saluran pembuang itu memiliki kontaminan atau polutan dari apa? Polusinya, sebenarnya polusinya sungai yang besar ya, kalau di hulu ya, kayak Berantas. Berantas di Malang, Kabupaten Malang, Blitar. Kan belum banyak industri ya di daerah hulu ya. Kita kan di hulu, di gunung ya, 400 elevasinya. Polusi terbesar kali Berantas itu adalah dari fertilizer, dari pupuk sama dari pestisida sawah. Karena banyak jaringan irigasi di atas ini. Misalnya di Sengkaling kiri, Sengkaling kanan, itu semuanya kan Berantas. Terus Amprong, daerah irigasi Kedung Kandang, daerah irigasi Molek yang di mana? Di Kepanjen. Itu semua pembuangannya kan masuk ke Berantas. Itu mengandung polusi yang tinggi, polutan dari pupuk dan uh, insektisida, pestisida. Ya itu makanya nggak boleh bersebelahan langsung dengan irigasi supaya menghindari cemaran itu meresap ke dalam saluran pembawa. Kita harus mengecek uh, setiap saat ya, petani maksudnya ya, genangannya itu berapa. Ya, genangan di luar WLR, jadi pada saat WLR kan kita mengenangi. Setelah itu kan dibuang genangannya ya, karena sudah mendekati panen. Pada saat itu, genangan itu maksimal 15 cm, begitu ya untuk varietas unggul, dan untuk varietas biasa maksimal 20 cm. Jika di luar periode WLR, padi tergenang lebih dari ketinggian ini, dan lebih dari 3 hari, maka tanaman akan busuk ya, panen akan gagal. Jadi perlunya drainase adalah supaya padi itu nggak tergenang terlalu lama. Kelebihan air yang akan dibuang itu disebut sebagai modulus pembuang atau drainase. Jadi istilahnya modulus ya kalau di sawah itu ya. Cara menghitungnya adalah pakai rumus ini, DN atau limpasan pembuangan selama N hari, itu sama dengan curah hujan rancangan. Jadi kita ngitung lagi gambel-gambelan itu ya, kan sudah pernah belajar dulu. Sama siapa? Sama saya ya. Siapa yang ngajar di PK? Saya toh? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kita hitung lagi gambel-gambelan itu ya. Terus kita masukkan di sini jadi R-nya. Lalu N ini
kita asumsikan hari pembuangannya itu berapa, begitu ya. Itu biasanya kalau di Jawa itu 3 hari ya. Ini kebiasaan petani. Jadi 3 hari tergenang dibuang, 3 hari tergenang dibuang, gitu ya. Lalu N dikali I, I-nya adalah pemberian irigasi. Ini eh, kita asumsikan kondisinya 0 ya, karena kondisi paling ekstrim di mana tidak ada irigasi hanya dari hujan saja ya. Jadi I min ET itu sama dengan 0. Kemudian kita kurangi dengan perkolasi, resapan ya, lalu dikurangi dengan DS yaitu 50 mm. Kemudian ya setelah kita hitung DN-nya, limpasannya, lalu kita hitung debit drainasenya, yaitu sama dengan F, faktor pengurang drainase, dikalikan modulus drainase, liter DN ini ya, liter per detik per hektarnya, dikalikan luas dari sawahnya ya, berapa hektar. Kalau misalnya kita tidak punya data-data ini, nggak punya data tanah, kita bisa menyampaikan ke petani bahwa drainase modul ya, kalau NFR itu kan kebutuhan bersih air di sawah sekitar 1 sampai 3 liter per detik per hektar. Nah, kalau drainase modul itu sekitar 7 liter per detik per hektar. Memang besar karena di dalamnya termasuk kelebihan air dari hujan, gitu ya. Jadi kita rancang, ini kan sebenarnya untuk merancang saluran kan ya, kita rancang dalam kondisi paling aman, yaitu 7 liter per detik per hektar. Seperti itu ya, ini contoh perhitungannya. Diketahui curah hujan rancangan dari Gambel 115 mm per hari, lahannya landai dengan luas 500 hektar. Lalu hitunglah debit pembuangan ya. Diketahui seperti asumsi tadi, karena kita mau dalam kondisi aman, berarti irigasinya itu 0, perkolasinya 0 karena lahannya landai, lalu DS-nya itu 50 meter, 50 mm, lalu N-nya itu 3, lalu saya kok lupa ya DS itu apa ya? Oh, daya tampung tambahan, ini ya maksudnya ya. Daya tampung tambahan tuh misalnya air itu masih ada yang tidak langsung masuk ke drainase ya. Jadi misalnya ada kolam kecil di sana atau ada box box kuarter yang dilewati oleh saluran tersebut di mana air itu masih tertahan di box itu, tidak langsung masuk ke dalam drainase. Jadi itu bisa mengurangi debit drainase. Kadang-kadang kan sama petani dibuat kolam-kolaman untuk membersihkan traktor atau membersihkan ternak. Nah, itu DS ya. Tapi kita nggak boleh mengasumsikan terlalu besar, maksimum 50. Kalau terlalu besar nanti terlalu saluran kita akan jadi kecil ya, kurang aman. Ya, jadi daya tampung tambahan ini 50, misalnya dianggap 0 nggak apa-apa. Jadi nanti lebih kecil lagi ya drainase, lebih besar lagi drainase kita. Kita hitung dulu DN. DN sama dengan curah hujan rancangan ditambah jumlah hari dikalikan irigasi ini ya, kita asumsikan 0, dikurangi perkolasi, dikurangi DS-nya, sehingga ketemu 65 mm per 3 hari, begitu ya, karena ini dikalikan 3. Asumsinya kita ngeringin setiap 3 hari. Kemudian 65 dibagi 3 sama dengan 21 mm per hari. Ini kita konversi ke liter per detik per hektar, ya. Lalu ini drainase modulnya ya, 2,508 liter per detik per hektar ya. Masih ingat ya, dari milimeter per hari ke liter per detik per hektar itu dikalikan 0,1157. Setelah itu kita hitung debit drainasenya sama dengan faktor pengurang drainase 1,62 dikalikan drainase modul ini tadi, dikalikan luas sawahnya, kita ketemu di kapasitas saluran drainasenya adalah 2031 liter per detik atau 2,031 meter kubik per detik.
Ya, seperti itu untuk setelah ketahuan setelah ketahuan kapasitasnya ini kita langsung merencanakan dimensi ya. Dimensinya biasa aja sama seperti drainase perkotaan begitu, tapi nggak boleh pakai pasangan ya. Sangat ketat ya aturannya kalau di sawah itu saluran pembuangnya irigasi itu nggak boleh dikasih lain nih. Malah keliru kalau dikasih pasangan batu atau beton ya. Jadi memang harus tanah supaya cepat meresap ke tanah, meningkatkan kelembapan tanah. Meskipun itu juga sebenarnya polutan ya, tapi lebih baik daripada mencemari sungai karena kan masih di posisi masih di sawah itu sendiri. Yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Nggak ada yang tanya? Belum, Bu. Bisa ya nanti UAS. Ini kan sudah ada contoh perhitungannya kan? Ya, baik ya. Saya lupa tadi harusnya jelaskan tata letak dulu ya. Tata letaknya, tadi saya kasih contoh untuk peta yang bentuknya beraturan, kotak-kotak gitu ya. Kalau bentuknya nggak beraturan ini gimana? Ini pembuangan di level primer ya. Jadi kalau ini saluran primer, ini sekunder, sekunder gitu ya. Pembuangannya ya di sisi berlawanan ya, di titik-titik yang terendah. Jadi kalau primernya di utara, maka pembuangannya ada di selatan dan nanti kembalinya juga ke sungai yang sama. Idealnya pembuangannya ke sungai yang sama. Sekundernya itu yang ini, maka pembuangannya ada di kanannya. Kalau sekunder yang ini, pembuangannya yang ini, gitu ya. Di dalamnya masih bisa dibuat beberapa sub saluran pembuang lagi. Biasanya kita sebut juga sih drainase primer sekunder, tapi enggak lah. Yang penting semua peta itu ada saluran yang lebih rendah yang digunakan untuk pembuangan. Gitu. Udah ya. Lalu syarat perencanaannya ini detail ya. Elevasinya harus lebih dekat dari muka tanah, sama seperti drainase. Anda sudah belajar di DPK ya. Namanya drainase ya, muka airnya harus di bawah tanah. Lalu sebisa mungkin ngikutin S asli atau kemiringan medan.
Kecepatan alirannya minimum sekian, maksimum tergantung jenis tanah, sama seperti yang saya kirim ke Novia tadi. Lalu ini untuk detailnya, koefisien kekasaran stricklernya sekian, terus lebar tanggul begini, kemudian bentuknya uh, bisa trapesium, bisa persegi. Kalau persegi ya, tapi kalau saluran tanah itu lebih gampang bikin yang trapesium kan ya daripada persegi. Soalnya kalau persegi dari bahan tanah kan gampang longsor. Tapi kalau trapesium kan masih ada lerengnya. Nah, untuk percobaan awal kan pakai cara coba-coba juga perhitungan dimensinya. Kalau nggak pakai goal sheet, kita pakai coba-coba gitu ya. Sebentar ya, saya ada telepon. Maaf, maaf. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Cara merencanakan dimensinya hampir sama seperti saluran irigasi, cuman kecepatan izinnya tadi yang disesuaikan lagi dengan jenis tanahnya ya. Ya, begitu saja untuk perencanaan saluran pembuang. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini sementara belum. Sementara belum bisa share di LMS, berarti saya share di Sevia ya. Sebentar, di mana tadi materinya?
Ya, sudah saya kirim ke Sevilla ya. Kok Sevilla sih? Ya ampun, keliru. Novia. Udah masuk, Bu. Oke. Sudah ya, sekarang kita bahas eh, tesnya untuk 3 mereka 6. Semoga saya bisa lihat skornya. Udah pernah saya bahas belum ya? Belum toh ya? Belum, Bu. Belum, Ya, Bu. bentar. Gimana caranya saya membuka LFS ini ya? Saya itu harus buka dari akunnya kementerian dari Spada itu loh. Itu pun juga nggak bisa download. Sebentar. Apa harus dari anu ya? Dari selain Google Chrome ya? Saya mau ngelihat skornya mahasiswa. Wah, nggak bisa sama sekali. Ya wis lah. Tapi mungkin Anda sudah pada lihat skornya ya. Ada yang 100 kok. Ya, ini soalnya waktu itu eh 3 mereka 6 ya. Betul nggak sih? Oh ini sih. Ini salah. Eh, mana ya soalnya ya? Kok nggak ketemu sih? Masih ada yang nyimpan soalnya. Tolong dibacakan kayak apa waktu itu soalnya. Kayaknya sama dengan ini ya. Tunggu ya. Mungkin ketumpuan waktu itu. Sama dengan kelas internasional. Soalnya mereka tadi pagi. Jadi mestinya saya samakan soalnya. Ini ya kalau nggak salah ya. Jadi Anda diminta untuk menghitung NFR, GFR untuk 2 bulan sesuai dengan pola tanam masing-masing mahasiswa. Gitu kan ya? Bener nggak kayak gini soalnya? Iya, Bu, kayak gitu. Yang banyak yang salah itu yang dapat padi kering sama padi basah ya, padi musim kering sama padi musim hujan, padi rendeng sama padi kemarau. Kalau yang lain banyak yang benar. Jadi gini, Anda diminta untuk mendesain seperti ini ya, wet season padi. Kita padi hujan ya.
Ya, padi rendeng istilahnya ya. Yang dapat padi rendeng ya itu mulainya harus Oktober. Jadi musim ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang umumnya terjadi rata-rata setiap tahun ya, bahwa hujan itu adalah Oktober sampai Maret begitu ya. Kemudian kemarau itu adalah April sampai September. Ini tergantung juga dari BMKG sebenarnya, tapi utamanya dipakai oleh pengelola wilayah sungai untuk membuat operasinya waduk, operasinya bendungan. Jadi sudah fix kalau kemarau itu April sampai September. Jadi Anda tetap harus mulainya kalau rendeng harus Oktober gitu ya. Nah, di soal kan diminta untuk ngitung yang Januari. Jangan dimulai awal masa tanamnya Januari. Salah, awal masa tanamnya tetap harus Oktober. Gitu ya. Tapi seperti ini misalnya. Ini kuncinya ya. Misalnya ini untuk absen 3. Oh, bukan ya. Untuk November ya. Jadi mungkin ini adalah kunci untuk mahasiswa ini. Yang saya kasih warna merah ya. Kunci untuk mahasiswa absen 11. Eh, Awal masa tanam tetap Oktober, padi rendeng, padi rendeng, padi rendeng. Kemudian kita hitung pas November itu pola tanamnya gimana. Makanya saya kasih kotaan ini. Ya, berarti karena awal tanam Oktober dan ditanyakan November, maka tidak ada penyiapan lahan dong. Ya, kalau dikasih penyiapan lahan, ya berarti nilai PD-nya jadi salah di sini. Ini PD WLRP ada bobotnya 25% ya. Jadi adanya WLR, makanya muncul di sini karena ini ada di awal bulan kedua. Kalau masalah rumusnya Anda benar semua, yang salah itu ngatur pola tanamnya. Kebanyakan seperti itu ya. Yang sudah pernah lihat nilainya dan nggak dapat 100 pasti sudah saya kasih komen. Kalau nggak paham tentang komennya atau kalau mau klarifikasi silakan ya. Bu izin klarifikasi, Bu. Ya, Kok saya di feedbacknya dibilang kerjasama sama Ahnaf? siapa Anda ini? Saya Samir, Bu. Samir. Sebentar, masih tak simpen nggak ya backupnya ya? Bentar ya. Hmm, Anaf, sebentar. Samir, ini. Oh, soalnya filemu tulisannya gini. Ayo, yang punya file Samir, tapi yang make Anaf. Ayo, kan Itu sudah teman formatnya diperingatkan. aja, Bu. Yo, kan aku udah bilang nggak boleh pakai file temannya. Wis tergantung Anda caranya gimana untuk menyembunyikan identitas itu, wis. Yang penting kalau saya nemukan kayak gini ya sudah saya asumsikan kalian kerjasama. Oh ya, Bu. Baik, makasih, makasih, Bu. Emang saya kurangi nilainya hasil kerjasama. Enggak sih, Bu. Sama Anaf sama apa enggak nilainya? Nah, nggak tahu, Bu, Ahnafnya. Ayo, kono tak kono Anaf kono. Nggak boleh pakai filenya temennya ya. Kalau makanya jangan dari file tugas besar. Tugas besar silakan pakai file temennya. Tapi kalau tes nggak boleh, ya. Oke ya. Ya, Bu, makasih. Ya, yang lain?
Oke, saya coba sekali lagi untuk LMS. Gak bisa tambah dari Microsoft Edge tambah gak karuan. Baiklah, karena materinya sudah selesai untuk target hari ini, saya sebenarnya ingin mengenalkan untuk irigasi tetes ya, tapi nggak usah wis. Lebih baik Anda ini aja. Ini kan ada software Hekras ya. Tolong diinstal, terus dicoba-coba. Nanti kita pelajari di minggu terakhir ya. Ini ringan banget softwarenya, jadi nanti kita akan membuat cross section dulu seperti ini. Saluran kita nanti ukuran yang dari hasil perencanaan dimensi Anda itu nanti kita gambar setiap stationnya, setiap STA-nya gitu ya. Lalu nanti kita simulasikan. Lalu kita lihat hasil akhirnya pakai seperti ini ya. Ada luapan atau tidak gitu ya. Nanti airnya posisinya di mana. Ya, seperti ini gambarnya untuk untuk cross section seperti ini. Untuk long sectionnya nanti mana ngeluarkan long sectionnya lupa ya. Ini ya, long sectionnya seperti ini. Profile plot. Ya, silakan dicoba. Versinya pakai yang terbaru aja, hampir sama kok, nggak banyak beda. Jadi silakan download, ini gratis. Bisa di... Permisi Bu, Ya, Ibu share screen. belum share screen dari tadi. Oh, sorry. Ini ya, softwarenya ini Hekras. Saya kebetulan ini versinya 3.1.3. Nanti silakan download saja. Versinya pakai yang terbaru, nggak terlalu banyak bedanya. Ini ya. Wah, udah versi 61 nih ya. Jangan-jangan beda banget nih. Ya, silakan download. Ini ringan kok softwarenya. Nanti gambar cross sectionnya akan jadi seperti ini. Kalau cross section ya, kalau long sectionnya nanti begini profilnya. Gitu. Kalau tanpa atasnya nanti seperti ini. Tanpa atasnya, denahnya ya, peta jaringannya nanti begini. Kamu serius belum pernah belajar Hekras? Dulu-dulu, kalau sudah saya ajari software lain. Belum, Bu. Belum Bu. Belum, Bu. Hidrolika belas belum? Belum. Ya, Belum. ya wes. Oke deh. Kalau gitu kita kuliahnya akhiri sampai di sini. Maaf sekali, gak optimal ya. Saya absen dulu aja kalau gitu. Dari bawah ya. Sebentar. Yazid, Belum ada, Bu. Sylvia, Misi Bu, Untuk saya join sama Iqbal Bu. ya apa Mas? Saya join sama Iqbal Bu. Yazid, Iya, Jori belum ada. Iya, Bu, baru join sama saya. Join sama saya. Sylvia, Untuk Sylvia izin Bu, suratnya sudah menghubungi Ibu katanya. Serena, Samir, Maksud piro? Retno, Hadir, Bu. Ramat, Hadir Bu. Hairun, Novia, ada Novia ya. Novanda, Iqbal, Hadir, Bu. salah, Nadia dulu, Nadia. Hadir, Bu. Iqbal ada Anap, Hadir, Bu. Hardin, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Maulin, Ringga, Hadir, Bu. Hemia,
Hadir, Bu. Awas, Awas hadir, Bu. Fami, Present, Bu. Vicky, Hadir, Bu. Dev. Hadir, Bu. Dev, kamu kemarin WA aku apa? Aku lali. Oh, saya juga lupa, Bu. Saya juga lupa. Gak ketemu WA nih. Chat saya juga hilang, Bu. Oke, Celia, Hadir, Bu. Brian, Rian, Anjas, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Ahmad Reza. Hadir, Bu. Ya, yang nggak ada berarti Sylvia, Serena, Hairun, Ilham, Brian. Serena Untuk Sylvia itu izin, Bu. Nah, ya, tapi nggak ada kan hari ini. Iya, Bu. Oke. Baik ya, kita tutup kuliahnya. Tetap semangat dalam belajar, mengerjakan tugas. Meskipun belum bisa saya koreksi, nanti begitu LMS-nya oke, nanti kita bahas lagi. Masih ada waktu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. So. Hadir, Bu.